pasti
Nggak ada terpaksa. Nggak ada keterpaksaan dari Allah Ta'ala melakukan sesuatu, tidak ada. Kalau terpaksa itu hawadis, makhluk manusia terpaksa melakukan. Antum terpaksa melakukan seperti ini dalam keadaan situasi panas, tidak diberi, ya. Ini terpaksa saya lakukan karena ini menjalankan perintah daripada syariat Rasulullah SAW. Terpaksa kita berusaha, berupaya bagaimana caranya supaya selamat, supaya akidah kita selamat, iman kita selamat, gitu di akhir-akhir ini. Bahwa manusia melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, yang paling utama adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini cara syariatnya begini. Imtitsalul awamir, ijtinabun nawahi. Menjalankan perintah semampunya, meninggalkan larangan apa yang dilarang semampunya. Begitu. Ini sifatnya hawadis, sifatnya beda dengan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berkuasa dan pasti berkehendak. Pasti. Kekuasaan Allah itu pasti. Kehendak Allah itu pasti. Pasti itu kita lihat dari sebaliknya kita, kalau tidak berkuasa berarti apa? Lemah. Artinya lemah. Jadi lawan kata daripada kuasa adalah lemah atau apes. Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa, lebih tepatnya kuasa yang mutlak. Mutlak itu ya artinya tidak ada kaitan dengan yang lain. Mutlak, berkuasa mutlak. Semuanya dalam kekuasaan Gusti, semuanya tidak ada terkecuali, tidak ada pengecualian daripada kekuasaan, tidak ada. Kalau masih ada pengecualian berarti nggak kuasa, itu saja. Ya, sering contohkan bahwa kekuasaan itu gambarannya, contohnya pada makhluk saja, manusia saja. Pimpinan itu menguasai daripada yang dipimpin. Ini kekuasaan itu gambaran seperti itu. Presiden atau pimpinan atau menteri atau bupati itu masing-masing punya kekuasaan, yang namanya kekuasaan. Tapi perbedaan kekuasaan itu semua ada batas, tidak mutlak. Paham gak? Pimpinan, apapun pimpinannya, siapapun yang memimpin itu dia punya hak kekuasaan. Namun perlu diketahui kekuasaan itu masih terbatas oleh waktu, terbatas oleh umur, semua itu terbatas. Karena kekuasaan manusia adalah kekuasaan yang diciptakan oleh Gusti. Kekuasaan manusia, bahkan kehendaknya manusia pun diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada manusia kehendak sendiri, tidak ada. Maunya sendiri tidak ada. Aslinya ini loh, manusia punya maunya saya begini gitu. Ini diciptakan seperti itu memang. Maunya saya, maunya kamu, ini kekuasaan kehendak pada manusia ini pada dasarnya bukan kekuasaan yang mutlak dan juga bukan kehendak yang mutlak. Dari mana dia ini tidak mutlaknya? Dari perubahannya, kadang kuasa, kadang enggak, kadang kehendak, kadang mau, kadang. Tapi ketika kekuasaan dan kehendak disandarkan kepada Allah Ta'ala, disifatkan kepada Allah Ta'ala, kekuasaan dan kehendak yang mutlak ini artinya tidak berubah. Sifatnya Allah tidak berubah. Apa artinya berubah? Itu tadi kadang kuasa, kadang enggak. Ini namanya berubah. Kadang mau, kadang enggak. Ini namanya berubah. Paham gak? Ini namanya enggak mutlak kalau berubah. Sifatnya Allah pasti, sifatnya Allah tidak berubah.
kehendaknya mutlak. Mutlak itu artinya tidak berubah sama sekali. Jadi tidak ada sesuatu dibalik, tidak ada sesuatu dari alam semesta ini ya yang lepas dari kekuasaannya Allah dan kehendak. Lepas tidak ada apa-apa. Muncul rojol tidak ada yang rojol, tidak ada yang keadaan kayak apapun itu dalam kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan baik maupun keadaan buruk dalam kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan yang enak, keadaan yang baik dalam kekuasaan Allah Subhanahu. Ini namanya steril bicara sifatnya Allah Ta'ala, tidak sedikit tercampur daripada sifatnya hawa. Al-Qudratu wal iradah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti kuasa, wal iradah pasti berkehendak. Ya. Yang kedua sifat qudrat dan iradah al-muta'alliqani bi jami'il mumkinat, yang bertakaluk kepada seluruh, pada semuanya perkara perkara jais. Wujudnya alam semesta dan seisinya ini namanya wujud yang jais. Bisa wujud, menerima wujud, juga terimaan. Wujudnya ada. Ini adanya bukan ada dengan sendirinya. Tidak adanya nanti, ya tidak bisa dengan sendirinya. Manusia hidup, ya dihidupkan. Manusia ya dimatikan dari kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu. Itu loh maksudnya. Ya, jadi ditemu kuasa yang mutlak itu artinya tanpa batas. Tanpa batas, tidak bisa dibatasi. Mutlak itu. Manusia berkuasa ada batas. Tidak mutlak. Bahkan berubah sebagaimana zatnya. Zatnya berubah, sifatnya juga berubah. Kita harus sadar bahwa ketika kita ada kemampuan, ada ini yang bisa berubah. Kadang-kadang enggak. Kita lagi sehat, sadar lagi sehat. Nanti kadang-kadang juga akan datang sakit. Lagi untung, nanti ada rugi. Begitu sadar dengan seperti itu saja sudah lumayan bisa begitu. Jadi stabil. Jangan maunya untung, gak mau rugi. Jangan maunya sehat. Ya, nah, pengennya seperti itu, pengennya ya. Kita terima dikala sehat, bersyukur dikala sehat, bersabar dikala sakit. Bersyukur dikala ada, bersabar dikala dia lagi nggak ada. Itu tok, itu standar parameter sabar enggak gitu. Dikasih miskin sabar enggak, dikasih kaya bersyukur enggak, itu doang. Ini kita. Kalau pada saat lagi gak ada, lagi gak punya, kok sabar, lolos namanya cara hukum syariat. Pada saat ada kita bisa berbagi, bisa bersyukur untuk bersyukur, itu namanya lolos. Selamat itu dunia dan juga selamat. Orang yang selamat, dunia dan selamat. Ya, kalau sebaliknya lagi ada, lagi mampu, sampai lalai gitu ya, lupa semua, gak ingat ngaji, gak ingat doa, bahkan nggak ingat perintah, cuek menerjang. Nah, ini yang bahaya. Atau kita lagi nggak punya, lalu tambah depresi, tambah stres, maki-maki Tuhan, bahkan wah nggak ada itu. Nah, itu kan ya, itu nggak langkah-langkah yang melanggar daripada syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sadar bahwa manusia yang diciptakan oleh Tuhan ya, baik dan keadaan baik, manusia itu baik atau buruk, ini semua minallah. Menurut akidah ahli sunnah wal Allah Ta'ala yang jadiin gitu loh, khairihi wa syarrihi minallah. Baik terjadi baik kepada hamba, terjadi buruk kepada hamba, ini semua ciptaan Tuhan. Paham gak? Semua ciptaan itu tidak ada hanya menciptakan sebelah
maunya senang sendiri aja, sukanya sendiri, nggak mau berteman gitu ya. Ya bahasa boleh-boleh saja, tapi ketahuilah maknanya tidak bisa seperti itu, maknanya nggak bisa begitu. Kita sendiri itu nggak bisa. Artinya maksudnya dengan sendirinya kita bisa hidup dengan sendiri, nggak bisa. Saya sendiri aja bisa kok. Iya itu ada itu. Ya diakui secara ada, dia bisa sendirian, berangkat sendiri, berani. Ada yang nggak berani. Tapi dilihat dari kuasa Allah dan kehendak Allah, nggak bisa. Oh, dilihat dari kuasa Allah dan kehendaknya kok. Paham nggak maksudnya ini saya ngomong? Nggak ada dari makhluk itu jadi dengan sendiri. Itu gampangannya seperti itu. Kita ulang-ulang seperti itu. Tidak ada dari makhluk, tidak ada sama sekali nggak ada dari makhluk jadi dengan sendiri. Apalagi menjadikan itu apalagi jadi sendiri aja nggak bisa, apalagi menjadi. Mau jadi sendiri, mau mustahil semua. Taksir, tidak ada taksir, tidak ada yang bisa menciptakan, tidak ada yang bisa menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum adat. Dan sifat Allah Ta'ala, sifat ma'ani, ada al-qudratu wal iradatu al-muta'alliqani bi jami'il mungkinat. Kuasa dan kehendak Allah Ta'ala, yang kedua ini sifat kuasa dan sifat kehendak, bertakluk kepada semua perkara umum, pada seluruh perkara jais. Apa jais? Suatu perkara yang terima ada dan terima terima ada, adanya terima, tiadanya juga nggak bisa nolak gitu. Kita diadakan bisa, ditiadakan bisa gitu. Terima, digerakkan, terima, didiamkan, terima, disehatkan, dijadikan sehat, dan juga terima, dijadikan sakit, terima, dijadikan hidup, dan juga terima, dijadikan mati. Terima. Kalau nafsu kan kadang-kadang enggak, bicara nafsu yang bagus, ada terus, pengennya ya sehat terus. Iya, kalau itu mah bahasa ya. Kalau udah dijadikan gimana? Mau komplain sama Tuhan, stres komplain sama Tuhan. Kamu lagi jadi begini, kita dalam keadaan ngaji panas kayak begini dan kasih angin dari ini, tahu lagi suatu saat nanti akan lebih dari anak berbeda gitu ya. Paham gak maksudnya? Jadi minallah, tidak ada sesuatu dari alam semesta ini jadi dengan sendiri. Itu kaidahnya seperti itulah, patokannya, barometernya, tolak ukurnya, ya, standarisasinya, standarnya. Tidak ada makhluk, ya, makhluk itu artinya dijadikan jadi dengan sendiri, atau apalagi menjadikan yang lain. Yang ada makhluk itu dijadikan, yang ada itu makhluk itu nggak ada jadi dengan sendiri. Al-qudratu wal iradatu al-muta'alliqani bi jami'il mungkinat. Qudrat iradat yang Allah Ta'ala bertakluk kepada semua perkara-perkara mungkin, perkara jais. Apa yang dimaksud perkara mungkin? Maknanya mungkinat ay al-umur allati yajuzu wujuduha wa adamuha, yaitu suatu perkara yang boleh wujudnya dan juga boleh
bihaitsu yastawi ilaiha nisbatul wujud wal adam. Perkara mungkin dengan sekira dikatakan begitu, antara ada dan tidak ada ini nisbat dikatakan ada atau nisbat dikatakan tidak, ini persis sama-sama dikatakan mungkin. Mama kita lagi ngomong ada ya jaiz, tidak ada ya jaiz gitu, sama juga artinya. Kita wujud nih ada nih namanya, nanti kita bubar nih ya, setelah ini bubar ya jaiz gitu, bisa. Bahkan ada ini dikatakan tidak ada ini juga bisa. Itu kan bohong, ya tapi kan bisa, nyatanya bisa bubar gitu loh. Ada dibilang tiada juga bisa, nyatanya bisa, nyatanya gitu loh. Cuma bedanya omongannya bohong gitu saja. Ada ngomongnya nggak ada itu bohong, iya itu omongan yang bohong. Barangnya paham nggak? Barangnya memang bisa kenyataannya, orangnya bohong tapi barangnya bisa ada, bisa. Makanya ketika ada diomong nggak ada juga bisa akal itu. Kenyataannya adanya, kenyataannya faktanya wujudnya dengan adanya itu sama. Apa sama maksudnya? Sama-sama makanya begitulah, nerima diadakan juga nerima dilihat. Itulah yang dinamakan mungkin seperti itu. Tapi ketika adanya Allah, tidak adanya beda. Allah tak adanya tidak adanya mustahil. Adanya makhluk boleh jaiz, tidak adanya boleh jaiz. Sama kan? Paham gak sama? Ini sama-sama derajatnya, sama-sama pangkatnya sama gitu loh. Ya nggak milih sedikit pun sama gitu loh. Paham ya? Perkara jaiz dikatakan ada boleh, dikatakan ada juga boleh. Barang ada dikatakan tiada juga boleh, atau sebaliknya tiada dikatakan ada juga boleh. Apa beda? Jadi beda antara jujur dan bohong saja begitu kan? Bohong itu bohong, mana ada kok ngomongnya nggak ada. Ya, barangnya nyatanya jaiz kok. Gitu loh. Bisa kok nyatanya. Nyatanya bisa. Dan bohong dengan nggak bohong kan hukum syar'i itu namanya, hukum syar'i. Nah ini hukum ini nggak ada urusannya dengan apa namanya bohong, nggak ada urusan dengan itu, beda. Ini bicara realita gitu, lagi bicara perkara. Kalau saat kita memang kaitannya ini dilarang bohong, harus jujur, kan gitu. Jadi kita bicara standar akli, hukum akli dengan standar syar'i beda. Standar adab juga beda. Dan standar akli lagi bahwa perkara mungkinan itu perkara yang boleh ya juzu wujuduha wa ya juzu adamuha, boleh ada boleh tiada, bihaitsu yastawi ilaiha nisbatul wujud wal adam. Sebab dikatakan ada dan tidak, nisbatnya sama-sama mungkin, sama-sama perkara jaiz. Itulah yang menjadi ta'alluqnya mudrak dan iroh. Hadapnya kepada perkara mungkin, tidak bisa dihadapkan pada perkara yang atau perkara yang jadi yang dikuasai oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah perkaranya itu perkara jaiz. Harus dijat pada nama salah paham. Kayak Tuhan Maha Kuasa, ya bisa nggak Tuhan menciptakan Tuhan lagi? Nah ini loh, kan Maha Kuasa, serba bisa semua. Masa bikin anaknya Tuhan nggak bisa? Ini kalau nggak nanggur nggak ketemu ini.
Seandainya kepada ta'alluq kepada wajib, maka wujudnya alam yang jais ini jadi wujud yang wujud alam kan udah clear ya, dikatakan wujudnya barang baru, gak bisa alam itu dikatakan ada itu pasti. Apa ada yang mengatakan alam dari ada? Sampai mempertuhankan alam ada. Pernah dengar gak? Alam ini menjadikan asli tercipta oleh alam. Itu mempertuhankan alam, berarti alam ini dihukumi adanya pas. Ini asli, air ini asli tercipta oleh alam. Sama sekali bukan manusia. Asli ciptaan alam. Ada gak begitu? Air ini sudah alami. Coba dengan alam. Alam ini, wah Tuhan sebenarnya adalah alam. Wah sampai begitu malah salah pada Tuhan. Asalnya alam. Nanti Allah itu salah. Waduh, cuma belum berani tuh. Jadi ilmu yang dinamakan ilmu filsafat, ilmu apa, macam-macam lah. Hasilnya itu hasil daripada penelitian yang aneh-aneh lah. Orang terbawa oleh keilmuan ahli ilmu itu. Yang paling tepat adalah kita mengikuti thariqah salafus saleh ulama ahli ar-rasikhuna fil ilmi, yang itu macet ilmunya, ilmu wajib mustahil wajib dikatakan wajib, yang mustahil dinamakan mustahil, yang jais dijaiskan. Jadi kesimpulannya alam semesta dan seisinya ini semua jais, wujud keberadaan, wujudnya jais, terima wujud, terima ada ya, atau mungkin sama jais, mungkin sama kina. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, kita ulangi lagi, al-qudratu wal iradatu. Al-qudratu wa hiya as-sab'u sifat allati tusamma sifatil ma'ani. Qudrat yang disebut, yang dinamakan dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu al-qudrat, kuasa. Jadi kuasa itu sifatun wa hiya sifatun wujudiyatun qaimatun bidzatihi ta'ala yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu. Detailnya lagi sifat artian daripada kuasa. Kuasa lawannya kuasa adalah lemahnya kuasa. Kuasa adalah sifat. Sifat itu yang ada pada ada sifat, ada satu lagi mustahil ya.
irodah dulu, berkemauan dulu, baru mengerjakan. Ya, untuk disifatkan enggak begitu, enggak satu paket namanya. Udah unsur paket. Cara mulazamah akliyah, suatu ketetapan secara akal, nggak bisa dilatih pakai Tuhan berkehendak dulu baru ngerjain. Nah itu kan berarti nggak kun fayakun namanya. Paham ya? Jadi ayat yang berbunyi idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, tertulis demikian kalau diartikan dengan terjemah ketika Allah Ta'ala menghendaki sesuatu maka kun fayakun begitu. Salah begitu itu bisa lah. Dengan bahasa maknanya tidak seperti itu. Jadi Allah Ta'ala berkehendak dulu, setelah berkehendak baru bikin. Nah ini kan jeda namanya. Tidak ada jeda, tidak ada spasi. Dan nanti yang nggak bisa digambar, akal itu nggak bisa menggambar begitu, nggak bisa. Ya subhanallah ya latif, jadi gambar kamu ya latif, ya latif. Kita pantau besar kayak nggak tahu, nggak bisa bahkan nggak ketemu lah, paham nggak? Diomong, ya omong aja waktu, Allah lah tidak terkena waktu, tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan zaman. Jadi makna kuasa, makna kehendak bagi sifatnya Allah penting. Makna kuasa kehendak pada Allah ya namanya kesakitian, namanya begitulah. Pekerjaan yang membutuhkan alat, membutuhkan bantuan, beberapa syarat, harus situasi dan kondisi itu dan lain sebagainya banyak lah. Kasar, berusaha dan harus perhitungannya tepatnya lah dan sebagainya lah, semuanya itu sehat, wah banyak sekali. Ada modal nggak ada skill ya, ada skill nggak ada modal ya dibelah kacau ya, komplit enak ya gitu. Itulah yang namanya kasar ikhtiarnya awal. Banyak sekali arti kasar ikhtiarnya yang jelas bukan mudah, bukan irodat yang sebenarnya. Pada awal kata lainnya namanya kasar ikhtiar. Allah Ta'ala yang hanya Allah Ta'ala lah yang bersifatan kudrat dan irodat, bersifatan kuasa dan berkehendak hanya Allah, selain tidak ada. Namanya apa? Namanya kasar ikhtiar. Kasar ikhtiar yaitu kasar berusaha, ikhtiar mencari, itu doang. Dan tidak bisa menjadikan itu sadar, itu nggak bisa menjadikan, nggak bisa menghasilkan terus sia-sia, enggak sia-sia. Ada sari gitu, ada sare, enggak sia-sia. Bukan ada tafsir percuma aja sare itu nantinya belum sampai namanya. Kita bersyahadat itu bersaksi itu jangan cuma kayak orang Jabariyah hanya syahadat kepada Allah Ta'ala saja, tidak syahadat kepada Rasul. Dilanjutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, menyaksikan bahwa subutul uluhiyah tetapnya sifat ketuhanan kepada Allah dan sifat tetapnya sifat keputusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syahadat bir Rasul, termasuk pekerjaannya kita. Ini syahadat kepada Rasul. Kita tasdik, kita hormat dengan aturan, ya khair, oke siap. Nah, itu namanya syahadat bir Rasul. Orang melakukan syahadat itu syahadat bir Rasul, syahadat kepada Nabi, menyaksikan adanya aturan, adanya hukum. Kita hormat gitu, dan juga hormat kepada yang membawa hukum, juga hormat kepada keturunannya yang membawa hukum gitu. Jangan berani-berani kayak sekarang malpun
umpama Rasulullah mengampuni luas, Rasulullah itu beda ya dengan Basarun al-Bashar, berbuat jahat kepada orang pintar pun enggak terpengaruh sama sekali. Tapi anak perempuannya itu Sayyidina Fatimah Az-Zahra, bagaimana dengan terjadi seperti ini? Rasulullah mengampuni, nggak bisa lah. Bagaimana kalau Sayyidina Fatimah begitu? Cucu saya digituin, kurang ajar. Nangis terus, bahasa riang, perempuan ini keturunan Sayyidina Fatimah Az-Zahra, yang mana Sayyidina Fatimah dalam sabda Rasulullah SAW, Fatimah bid'atun minni, Sayyidina Fatimah dan darah dagingku. Siapa yang keluar dari Sayyidina Fatimah dan keturunanku. Ya, jadi maka keturunan yang dimaksud apa? Ya keturunan Sayyidina Fatimah berpecah dari pada keluarga Alawi dan macam-macam. Apa mengeluarkan munsif macam-macam keluarga Alawi dan ada. Ini munsif namanya. Marga keistimewaan daripada keturunan Sayyidina Fatimah. Jadi jelas ini dalam khususnya dalam sabdanya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan yang tidak putus sampai hari kiamat ada keturunannya baginda beserta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya dari Sayyidina Fatimah, selainnya tak putus. Maksudnya, misalnya ada kalau ada Habib nikah dengan orang Jawa, perempuan putusnya apa? Nyambung itu anaknya Habib. Tapi kalau perempuan Saripah dengan Jawa dengan akhwat, itu putus. Paham nggak maksudnya? Memang putus. Terus ada hujatan seperti yang kejadian seperti ini, itu bukan masalah usul, bukan masalah furu, bukan masalah usul, tapi masalah furu. Furu sejarah yang kaitannya dengan sejarah, penyelewengan sejarah ada. Ya itu sah-sah saja, tapi tidak begitu caranya gitu loh. Orang mau mempopulerkan masalah keilmuan nasab yang ada apa bu? Ya harus izin dulu dengan sawarah dulu, etel dulu, ini benar enggak? Cek dulu, jangan main sebar begitu. Paham nggak? Ini soalnya sensitif masalah keluarga ini, urusan masalah keluarga ini sensitif. Contoh, ada. Ya, jadi kesimpulan dari majelis ini diam, jangan begitu, ini bahaya. Kalau dengan isu-isu masalah nasab, urusan keluarga, yang kita lihat orang-orang yang sudah di surga semua. Tahu saya juga apa mufti Betawi Habib itu dianggap putus coba. Mufti Betawi Habib Usman dianggap putus. Ini kelewatan. Alhamdulillah dia dicoba dari orang-orangnya seperti itu ya. Kita fokus bicara sifatnya Allah, sifatnya Rasulullah SAW. Ingin mengharapkan mulia dunia dan akhirat kenal Allah dan kenal siapa Rasulullah SAW. Karena sifatnya Rasulullah SAW apa? Lebih mulia, lebih agung daripada selainnya makhluk manusia. Sampai surga pun ya lebih mulia Rasulullah. Rasulullah dibandingkan Nabi lebih mulia Rasulullah. Surga. Coba hati-hati. Puncaknya kenikmatan, puncak kenikmatan surga yang berjumpa dengan Allah dan Rasulullah tak itu. Ini masuk kata nikmat fisik semua. Ya, makan ini betul-betul bidadari kita berjumpa ini. Ya, berjumpa. Sampai ada suatu ketika Rasulullah SAW apa namanya lagi asik lagi lekok
dapat surga. Rasulullah ibarat nunggu di pintu surga. Sini ibarat Rasul menganggap saudara kepada orang-orang yang beriman kepadanya, sementara dia tidak. Pada itu pada zamannya bahkan sudah berapa abad dari Rasulullah sampai sekarang, orang masih cinta udah bisa tergoyahkan sudah, karena kan bentuk dengan ya kita jangan gila dengan kata perintah dan larangan. Kenal dulu lah, kenal ini penting. Kenal dengan sifat Rasulullah SAW, kriteria yang 4 ini, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, ini sudah bisa dikatakan bisa dipastikan berhasil. Keberhasilannya dengan kenal sifat itu berhasil. Masalah mimpi, masalah ini yang ilmiah kan, secara ilmu ya, masalah cerita sejarah masalah itu apa bisa copy paste bisa, masalah nasab bisa apa penyelewengan sejarah juga bisa, putus juga bisa, sasar cuma walaupun putus bukan urusan Anda gitu. Misalnya ini bukan keturunan orang biasa gitu ya, adalah keluarganya gitu loh. Hati-hati. Jadi lewat majelis taklim kita ini, sebagaimana Abah sampaikan, jangan ikut campur, jangan ikut berkomentar, jangan dilihat Taufik dari pasukan akan bentuk pusat. Anggap saja nanti juga kalau udah lama-lama juga hilang sendiri gitu. Jangan ditanggapi, jangan bahaya sekali. Merubah akidah akan bisa merubah akidah kita. Jangan dilihat dari sisi buruk, ada plus minusnya gitu. Ya, kembali lagi bahwa kudrat dan iradah Allah Ta'ala pasti kuasa. Kuasa adalah wasiat sifatul wujudiyah, sifat yang bersujud, sifat yang ada. Kudrat itu ada, buktinya ada gitu. Ini wujudnya alam, ini buktinya kudrat, iradah, ilmu, ayat. Kalau imanun ada, buktinya maksudnya yang ada pada Allah Ta'ala dengan kudrat iradah, ya ta'atta biha ijadu kulli mumkinin wa mudah terjadi mungkin dan sebaliknya tidak terjadi. Wujudnya mudah, adanya juga mudah berarti gampang, tidak ada mahal, tidak ada yang bebani, tidak artinya mudah begitu. Karena kuasa gitu loh, karena pasti kuasa dan pasti berbani. Kalau qala al-mutakallim fi qawlihi yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa idamu. Demikian ini ada qala sebagaimana telah dikatakan al-mutakallimun, orang-orang ahli ilmu tauhid, ilmu kalam, fi qawlihi yata'atta biha ijadu kulli, pengertian kudrat dan iradah. Kudrat diartikan yata'atta, mudah terjadinya, wujudkan, dia bergerak dan adakan. Mungkin isyarah ila ta'alluqiha as-suluhi al-qadim. Nah ini sudah bahasa tafsirnya demikian, menunjukkan bahwa ta'alluqnya kudrat iradah itu ta'alluq suluhiyul qadim. Suluhi qadim itu artinya sebelum wujudnya mungkin ini sudah mantesi. Apa mantesi? Kalau dibicara secara itu sudah pasti gak bakal gagal gitu. Suluhi mantesi al-qadim. Sebelum terjadi wujudnya alam semesta ini, kalau bicara wujud yang gampang semua udah gak usah diomong lah namanya. Mantesi atau matuti. Nah kita contoh pada hawadis kata suluhi. Kita punya anak ya kan, pesanan ya kan. Kalau sudah pesanan kan sudah mantu kan, ini suluhi kalau kita punya anak, pantasnya kok punya anak kayak gitu paham. Gak ada suluhi, paham. Matuti kalau sudah
Sifatnya Allah kudrat dan iroda, yang pengertiannya ada mudah menjadikan dan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa ta'alluqnya kudrat kepada ta'alluq suluhi suluhi itu artinya makhluk kodim kepada sifatnya Allah Ta'ala itu kodim, maksudnya sifatnya Allah itu tidak ada awal daripada kekuasaan dan tidak ada akhir daripada kekuasaan Allah, tidak ada awal daripada kehendaknya dan tidak ada akhir daripada kehendaknya. Awal nggak ada akhir. Kalau kita kan ada awal ada akhir semua. Ya, awalnya mulai taklim dan berapa selesainya juga ada awal ada akhir. Paham nggak maksudnya? Ini kata kayak kita begini nih. Awal ada akhir, tenang saja. Gak usah buru-buru pengen berakhir. Pasti berakhir, pasti. Apalagi dia capek, yakin aja saya kira capek. Bahwa harus nanti. Anda santai saja, relax saja. Ya, Ustaz, kalau lagi taklim nggak selesai, biasanya kan gitu ngomong biasanya. Kalau panas, dari rokokan, udah tenang, barang baru pasti ada berakhir. Barang baru pasti ada. Pasti kok khawatir. Nafsu kadang-kadang begitu, pengennya buru-buru nafsu. Dalam ayat disebut khuliqal insanu min ajal, dijadikan manusia senangnya buru-buru. Pengen buru-buru dapat, pengen buru-buru buang air, santai saja dengan nafsu. Santai sudah. Oh, jalan menanggur, seperti jalan dinikmati semua gitu, dinikmati gitu. Buang air, alhamdulillah bisa buang air, alhamdulillah bisa. Buang air besar, buang air ini, alhamdulillah. Ada orang namanya nggak bisa buang air. Wah, kayak apa? Ini makan masih enak, dinikmati sekali kali begitu dinalo. Jangan patutnya hari mulai repot itu. Ya, dinikmati yang nyata saja. Tempat ini sehat, walafiat, alhamdulillah, laku dinikmati. Memuji kepada Allah atas segala nikmat, nikmatnya makan, minum, apa ini nikmat? Nikmatnya mau tidur, istirahat. Alhamdulillah, bangun tidur, alhamdulillah, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ketika kita bangun tidur di tengah malam, la ilaha illallah, kita terus berdoa. Iman penting ya. Jadi mengusir hawa-hawa setan itu cukup dengan bisa tertentu, apalagi dengan yang berisi lebih mantap lah, lebih tegas. Jadi yang keluar dari lisan ini benar-benar keluar dari hati. Jadi sadar mengucapkan la ilaha illallah, Allah itu benar-benar dari hati, bukan ucapan yang latah, paham boleh? Sampai lebih top. Katanya mau Allah ya, bukan kata bener kudu harus begitu. Maka dianjurkan bagi orang yang akidul labib, perbanyak zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi menunjukkan sifat ta'alluqnya kudrat dan ta'alluq suluhi. Apa artinya? Bahwa sholahiyatu hafil azal dari ijab wal i'dad, matutine mantesine ya kudrat dari Allah Ta'ala fil azal, pada sifat azalinya Allah Ta'ala untuk mewujudkan atau mengadakan perkara mungkin. Jadi sebelum mengerjakan ibarat ini pasti akal lagi gitu. Ya pantas kabeh gitu, wujudnya ya pantas. Dari
puasa itu artinya gampang, gampang. Bahasa yang lebih tepat lagi, kita cari yang lebih gampang, lebih dari kata mudah apa? Mudah, supaya ditafsiri mudah itu gak ada sedikit pun yang bisa mengelak. Gampang, mudah, bagus, ya, begitu gampang, mudah sekali. Wahwa al-awal wa aidin at-tabi bikul yang tadi annaha la ta'alluq tajiziyah hadisan. Ta'alluqnya kudrat itu kan namanya ta'alluq suluki kok. Kullu idil mungkin alladhi ta'allaqa ilmuhu ta'ala bihadza wujudihi, karena mungkin wujudnya mungkin yang dita'alluqi oleh ilmunya Allah Ta'ala berilmu. Ilmu itu ta'alluq pada perkara wajib, mustahil dan jaiz. Di ada diwujudi dengan tidak wujudnya apa mungkin yang tidak diwujudkan? Ka imani Abi Jahal, seperti imannya Abu Jahal. Pada zaman Rasulullah SAW ada yang namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu secara ilmunya Allah, menurut ilmunya Allah Ta'ala yang tadi, itu duanya bisa mukmin, bisa kafir, tapi tidak terkena kafir mukminnya. Iman Abu Jahal tak ta'alluq, tidak dita'alluqi imannya Abu Jahal, tidak ta'alluq oleh ta'alluq. Wa ta'alluq sulukian qadimah, secara suluki qadim tak bisa dita'alluqi, secara kenyataan enggak gitu. Abu Jahal dijadikan mukmin bisa, tapi kenyataannya ya kan tidak dita'alluqi mukminnya, yang dita'alluqi adalah kafirnya Abu Jahal. Itu contoh daripada ta'alluq seperti itu gambarannya. Dan ilmu kan ta'alluqnya pada wajib mustahil jaiz. Ya, kalau kudrat itu pada perkara mungkin, berarti mungkin itu wujudnya Abu Jahal. Kalau ilmu luas yang mustahil yang dita'alluqi, yang wajib yang dita'alluqi. Jadi secara wujudnya Abu Jahal bisa, secara itu bisa mukmin, bisa kafir kan? Mukminnya itu wajib misalnya pasti, kafirnya mustahil atau sebaliknya lah. Itu namanya dita'alluqi itu pada wajib mustahil jaiz. Maksudnya pertela inkisyaf bin ada wujudi, dengan tidak wujudnya
buang waktu sepatu.